Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Ashari dengan NIM 199614201 5 dari kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu biografi Antonio Gramsci, di mana Gramsci lahir pada tanggal 22 Januari 1981 di Alis, Sardinia dan meninggal di Roma pada tanggal 27 April 1937 dari keluarga kelas bawah di Pulau Sardinia, Italia. Latar belakang pendidikan yang cukup dikenal bahwa Gramsci memasuki perguruan tinggi setelah memenangkan perolehan beasiswa di Universitas Turin tahun 1911. Berikutnya yaitu definisi hegemoni. Menurut Gramsci, hegemoni adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni adalah kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Hegemoni Gramsci menekankan kesadaran moral, di mana seseorang disadarkan lebih dulu akan tujuan hegemoni itu. Setelah seseorang itu sadar, ia tidak akan merasa dihegemoni lagi, melainkan dengan sadar melakukan hal tersebut dengan sukarela. Jadi terdapat dua jenis hegemoni. Yang pertama melalui dominasi dan penindasan, dan yang kedua melalui kesadaran moral. Hegemoni dengan dominasi atau penindasan merupakan hegemoni konsep Marxis ortodoks, biasanya bernuansa negatif. Sementara itu, hegemoni menurut Gramsci adalah dengan kepemimpinan intelektual dan moral, biasanya bernuansa positif. Berikutnya yaitu gagasan hegemoni. Gagasan hegemoni Gramsci telah mengandung isu-isu pokok dalam studi kultural seperti tentang pluralisme, multikultural, dan budaya marginal. Jadi hegemoni Gramsci menolak konsep-konsep yang mengedepankan kebenaran mutlak, baik yang terkandung dalam Marxisme maupun non-Marxisme. Berikutnya yaitu konsep hegemoni Gramsci. Kekerasan dan konsensus. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, The Prince, yaitu sang penguasa, Gramsci menggunakan mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari perspektif ganda, satu tindakan politik ganda dan konsensus, dan otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Kemudian berikutnya yaitu hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Mungkin itulah sedikit materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.